Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BHSI Lovers dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi nih bareng kami di ulasan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 20 Agustus 2021. Namun seperti biasa, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Dan sebelumnya juga, mari kita doakan supaya alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri ini akan lebih menarik lagi ke depannya supaya bisa bersaing dan bisa menduduki rating atas. Tonton videonya hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Di episode malam ini akan lebih seru lagi dan pastinya akan sangat menarik untuk kita saksikan dan akan membuat kita penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasha bingung antara memilih Lula, wanita yang dicintainya, ataukah bertahan dengan Priska meski Pasha tidak mencintainya. Dan ini yang akan terjadi. Seperti yang sudah kita saksikan di episode sebelumnya, yang dimana Pasha saat itu terus-menerus mengingat Lula. Untuk mengobati rasa kangennya, Pasha pun menelepon Lula. Namun saat Lula hendak mengangkat telepon dari Pasha, tiba-tiba saja Lula tersandung hingga gelas yang dia pegang pun terjatuh dan akhirnya pecah. Pasha yang mendengar suara pecahan kaca itu merasa sangat khawatir karena takut terjadi sesuatu pada Lula. Tak pikir panjang, Pasha pun segera beranjak dari tempat duduknya. Meski saat itu Priska datang memberikan berkas penting untuk meeting yang sangat penting bagi perusahaannya. Namun Pasha tidak memperdulikannya dan segera pergi untuk segera menemui Lula. Pasha pun tiba di rumahnya Lula. Namun bukan hanya Lula, Pak Arman dan Bu Diana pun ikut mendampingi Lula. Bu Diana merasa geram melihat tingkah laku si Pasha yang sudah bertunangan, namun masih saja mendekati Lula. Pak Arman dan Bu Diana pun tidak ingin anak angkatnya itu nantinya akan sakit hati. Hingga Pak Arman menantang Pasha dan berkata, "Selesaikan dulu urusanmu dengan tunanganmu. Jika dalam waktu 7 kali 24 jam kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan pernah dekati Lula. Bahkan untuk bertemu pun saya akan melarang," ancamnya Pak Arman pada Pasha. Di sisi lain, si Alia dan si Kevin merencanakan sesuatu yang saat itu menjadi kesempatan emas bagi si Alia dan si Kevin merencanakan Priska menjadi orang pertama di perusahaan Buana. Karena saat itu Pasha yang datang terlambat ke kantor karena tidak tahu kalau hari itu ada meeting penting yang sangat berharga bagi perusahaannya. Dan saat itu pula si Priska menjadi wakil dari perusahaan Buana hingga akhirnya kerjasama antara beberapa perusahaan besar pun berjalan lancar. Pasha yang langsung mendatangi ruang meeting pun segera meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan. Namun permintaan maaf itu sudah tak berarti karena semua kolega bisnis sudah terlanjur kecewa pada Pasha dan memilih Priska yang akan memegang proyek stadion itu. Pasha pun berterima kasih pada Priska karena sudah mau mewakili Buana.com hingga kerjasama antara beberapa perusahaan besar tidak dibatalkan. Dan ini akan menjadi keuntungan besar bagi si Priska karena di satu sisi si Priska menjadi orang terpenting di Buana.com dan di sisi lain si Priska mendapatkan simpati dari Pasha. Nah guys, di episode selanjutnya
si Pasya akan bingung antara memilih Lula dan melepasi Priska. Awalnya si Pasya sudah yakin akan pilihannya dan segera ingin membuktikan pada Pak Arman kalau dirinya bersungguh-sungguh ingin mendapatkan Lula, wanita yang selama ini dicintainya. Namun, sepertinya keyakinan itu akan sedikit memudar karena Pasya merasa berhutang pada Priska atas apa yang telah dia lakukan. Bahkan si Pasya pun disudutkan dengan keadaan yang dimana Neratu sendiri yang membenci jika ada perselingkuhan di keluarga Buana. Bahkan jika Neratu tahu kalau si Priska yang telah menyelamatkan Buanakom dari proyek stadion itu, Neratu pastinya akan sangat memilih Priska sebagai calon istrinya buat Pasya dibandingkan dengan Lula. Nah guys, kira-kira mampukah si Pasya memenuhi tantangannya Pak Arman? Ataukah sebaliknya? Bagi kalian yang punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian dulu ulasan alur cerita kali ini. Dan untuk selengkapnya, saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.